Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kembali kami hadir pada video kali ini untuk memberikan informasi terbaik seputar budidaya tanaman asolla. Ya, namun sebelum lanjut ke pembahasannya, kembali kami mengajak sahabat YouTube sekalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi. Untuk video kali ini sesuai dengan judul, kita akan membahas tentang peternak unggas, baik itu ayam, entok maupun bebek, wajib menanam asolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi ada beberapa alasan mengapa saya mengambil judul ini. Begitu pentingnya tanaman asolla di dalam memenuhi kebutuhan pakan daripada ternak unggas, baik itu ayam, entok maupun bebek. Setidaknya ada 5 alasan kenapa saya mengambil judul ini. Seorang peternak unggas wajib untuk menanam tanaman asolla. Ya, alasan yang pertama adalah bahwa dengan menanam tanaman asolla sebagai salah satu jenis pakan alternatif daripada ternak unggas yang kita pelihara, pasti dapat menghemat biaya pembelian pakan yang kita lakukan. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa tanaman asolla memiliki produktivitas yang sangat tinggi, sehingga dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kita bisa memproduksi tanaman asolla dalam jumlah yang banyak, sehingga tentunya dapat menghemat, dapat menggantikan jenis-jenis pakan yang semestinya kita beli. Jadi dalam hal ini kita menjadikan pakan asolla sebagai pakan alternatif. Alasan yang kedua adalah asolla sangat disukai oleh semua jenis unggas, baik itu bebek, ayam maupun entok. Tanaman asolla memiliki tingkat palatabilitas yang cukup tinggi sehingga sangat disukai oleh berbagai jenis unggas. Tidak butuh waktu yang lama untuk membiasakan ternak unggas yang kita miliki untuk bisa beradaptasi dan menyukai tanaman asolla ini sebagai pakan alternatif. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus menanam tanaman asolla atau membudidayakan tanaman asolla, bahwa mengingat kandungan protein daripada tanaman asolla itu sendiri itu sangat baik, sehingga cukup baik untuk kita jadikan sebagai pakan alternatif yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan daripada ternak unggas itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa kandungan protein daripada tanaman asolla itu bisa mencapai 35%. Sangat jarang dimiliki oleh jenis-jenis pakan alternatif yang lain yang biasa kita gunakan sebagai pakan unggas, bebek, ayam maupun entok, seperti jenis-jenis hijauan yang lain. Dengan kandungan protein yang cukup tinggi, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas maupun pertumbuhan daripada ternak unggas yang kita pelihara. Sahabat YouTube sekalian, adapun alasan yang keempat mengapa kita harus memilih tanaman asolla sebagai pakan alternatif yang harus kita budidayakan, itu adalah bahwa tanaman asolla memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan yang sangat cepat tentunya sangat memudahkan bagi peternak untuk bisa mencukupi kebutuhan pakan daripada ternaknya itu sendiri. Pertumbuhannya cepat, jadi dari proses penanaman pertama pada hari yang ke-12 hingga ke-15, tanaman asolla biasanya sudah bisa dipanen. Sudah bisa kita panen dan kita bisa melakukan proses pemanenan secara rutin. Pemanenan rutin dalam jangka waktu yang cukup lama. Sahabat YouTube sekalian, dan alasan yang ketiga
Kenapa kita harus menanam tanaman asola? Itu adalah bahwa tanaman asola itu proses budidayanya itu sangat simpel. Sangat simpel dan sangat mudah untuk kita lakukan. Cukup sekali kita menyiapkan bibit tanaman asola, kita bisa melakukan pemanenan berkali-kali dan terus-menerus. Hanya dengan sekali menyiapkan bibit asola pada saat tahap awal pembudidayaan daripada tanaman asola itu sendiri. Tanaman asola bisa kita budidayakan tanpa membutuhkan lahan yang luas. Bisa kita kembangkan hanya dengan memanfaatkan lahan-lahan yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Sahabat YouTube sekalian, jadi itu tadi penjelasan mengapa seorang peternak unggas, baik itu ayam, bebek maupun entok, itu harus membudidayakan tanaman asola. Wajib membudidayakan tanaman asola karena 5 alasan. Sekali lagi, yang pertama dapat menghemat biaya pembelian pakan unggas. Kita tahu harga pakan unggas saat ini terus melambung. Kemudian yang kedua, asola sangat disukai oleh unggas. Tanaman asola memiliki tingkat palatabilitas yang cukup tinggi. Kandungan proteinnya yang cukup tinggi sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan daripada ternak unggas. Pertumbuhan daripada asola itu sangat cepat sehingga cepat untuk kita panen dan bisa kita berikan kepada ternak entok setiap hari. Dan yang terakhir, bahwa menanam asola itu cukup sekali kita menyiapkan bibit, kita bisa melakukan proses pemanenan berkali-kali dan terus-menerus. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.